Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Diasana. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, di sini saya akan membuat video yaitu mereview film dokumenter dari film Sexy Killers dan film Home. Nah, di sini itu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi Islam yang dibimbing atau diampu oleh Bapak dosen Muhammad Nur Sayuti BAMT. Nah, langsung saja kepada videonya. Batu bara dibakar untuk pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Film Sexy Killers ini menayangkan bagaimana dampak yang dirasakan warga serta kerusakan lingkungan alam akibat dari penambangan batu bara dan industri PLTU batu bara. Di sini juga batu bara dibakar uapnya digunakan untuk membangkitkan turbin-turbin yang akan menghasilkan listrik. Listrik lalu dialirkan ke kamar-kamar kita. Setelah berjalan sejak Januari di awal Oktober 2015, tibalah di Kalimantan atau Borneo. Dampak lain yang memprihatinkan adalah lubang bekas pertambangan yang seharusnya direklamasi malah hanya ditutupi dengan seng-seng bekas. 4 tahun setelah kematian Raihan Saputra, Rahmawati masih memendam kecewa dengan reaksi pemerintah dan perusahaan yang menganggap perkara ini sebagai kasus kemalangan biasa. Padahal salah satu penyebabnya adalah lokasi penambangan yang berderetan dengan pemukiman warga, bahkan persis di belakang sekolah. Menanggapi kasus-kasus tersebut, Gubernur Kaltim membuat pernyataan seperti ini. Ikut prihatin, pasti ikut prihatin. Ya. Untuk memutus ini bagaimana Pak dari Pemprov Kaltim supaya tidak ada lagi korban jiwa Pak? Kenapa? Korban jiwa itu di mana-mana terjadi. Jadi, tapi kan ini bekas kolam tambang Pak meninggal. Ya namanya nasibnya dia meninggalnya di kolam tambang kan gitu. Itu aja. Nggak ada upaya Pak Prihatin supaya tidak terjadi lagi Pak? Ya pasti upaya kan. Itu kan pertanggungjawabannya dunia akhirat. Oke Pak. Waspada, masyarakat tahu ada lubang, ya kita sudah sampaikan, sebarkan ke seluruh Sumbar, dan itu kan sudah ditandai, jangan sampai ada yang masih aja lagi. Heran juga aku, jangan-jangan ada hantunya itu. Banyak orang korban. Ghost Town. Tambangan batu bara yang membutuhkan lahan yang luas mengakibatkan persawahan, perkebunan bahkan pemukiman warga tergusur. Di Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, rumah rusak, jalan utama amblas karena aktivitas pertambangan yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum. Di Palu, Sulawesi Tengah, debu PLTU bertebaran dan mengotori rumah-rumah warga. Bahkan banyak warga yang mengalami sakit karena terpapar debu dari PLTU. Kemarahan warga yang lain adalah janji PLTU untuk menutup debu abu terbang yang seharusnya dibuang pada tempat khusus limbah dengan geomimbran hanya sebuah janji palsu saja.
Aksi protes dan demo yang dilakukan masyarakat tidak juga digubris oleh pemerintah. Tongkang-tongkang yang berlabuh dan jangkar yang tersangkut membuat terumbu karang rusak dan hancur. Kerusakan lain adalah tumpahan bagian-bagian batu bara yang jatuh dan mencemari laut. Beralih ke daerah lain, ekspedisi Biru Indonesia melanjutkan ke daerah Kepulauan Karimun Jawa, salah satu tempat wisata di Jawa Tengah. Penduduk daerah ini menggantung diri dengan hasil laut dan terumbu karang. Tongkang batu bara melintas di kepulauan ini dari Kalimantan menuju PLTU di Jawa dan Bali. Dari fakta-fakta di atas, saya mengambil kesimpulan bahwa penduduk Indonesia masih sangat tergantung pada kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah sebagai sumber penghasilan bagi warganya. Akan tetapi para pemegang modal bisa saja mengobrak-abrik lingkungan dengan memiliki kekuasaan dan uang, semua dapat dilakukan. Dalam film ini kita juga mengambil pelajaran bahwa marilah sama-sama memperhatikan dan menjaga lingkungan. Hemat energi, jangan jadi makhluk yang serakah dalam menggunakan energi. Sebisa mungkin temukan energi alternatif yang ramah lingkungan. Sekian, selanjutnya saya akan mendokumenter atau mereview film kedua, yaitu film Home. Home adalah sebuah film dokumenter yang dibuat oleh Yann Arthus Bertrand. Film ini menghadirkan keadaan planet yang kita tempati, yaitu bumi. Menceritakan tentang iklim dan bagaimana kita, manusia sebagai spesies paling dominan, mengubah bumi, masa lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Tema yang dibawakan adalah mengenai korelasi antara semua organisme dengan bumi yang terkait dalam hubungan yang rumit namun sangat penting untuk menjaga keseimbangan satu sama lain. Sehingga tidak mungkin ada satupun organisme yang hidup berdiri sendiri. Film dokumenter ini diawali dengan menampilkan landscape gunung-gunung vulkanis dan menjelaskan bahwa asal mula kehidupan itu berasal dari organisme bersel satu dari mata air tepi vulkanis. Organisme bersel satu inilah yang memiliki peranan penting dalam proses evolusi fotosintesis. Kemudian kehidupan berkembang sehingga muncul air dan pepohonan. Lalu dokumenter ini menghadirkan kehidupan manusia yang lebih berorientasi pada lingkup kehidupan yang pada akhirnya memunculkan peradaban. Mulai dari revolusi pertanian hingga akhirnya ditemukan minyak yang menjadikan peradaban manusia berubah lebih cepat. Adanya industri, kota, gedung-gedung pencakar langit, dan tentunya mengakibatkan kesenjangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelaparan, kekurangan air, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah krisis energi, terlebih listrik. Adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan energi, air, dan makanan ini akhirnya menimbulkan dampak yang lebih besar, yaitu global warming dan krisis karbon. Kota-kota megah seperti New York, Los Angeles, Mumbai, India, Tokyo, Dubai mendapatkan sorotan dalam film dokumenter ini. Belum lagi melelehnya gunung es atau glasier, menaikkan tinggi permukaan laut, mengubah pola cuaca yang makin susah diprediksi. Home menampilkan fakta-fakta tentang bumi dan diikuti oleh sebuah kesimpulan positif, setidaknya mengajak kita untuk mengenal tempat hidup yang kita tinggali bersama, yaitu bumi, dan untuk lebih memperhatikan isu-isu lingkungan yang sedikit banyaknya dan lambat laun akan mempengaruhi kehidupan kita semua secara umum. Nah teman-teman, jadi itu tadi review dari saya tentang film dokumenter Sexy Killers dan Home. Nah kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman, kalau saya juga masih belajar. Nah jadi segitu saja. Kalau kalian masih penasaran sama filmnya, kalian bisa langsung klik link yang sudah ada di deskripsi saya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.